Hai, ketemu lagi dengan saya Jian Arimin. Nah, saat ini saya lagi work from home di karantina. Jadi sekantor banyak banget orang yang diminta untuk kerja dari rumah. Selain lagi work from home, weekendnya pun kitanya harus ada di rumah saja karena kita ingin berusaha untuk membantu agar penyebaran virus ini tidak terlalu bertambah gitu. Dengan kondisi di mana kita di karantina, kitanya tidak keluar, saya ada sedikit lebih banyak waktu dan ada beberapa artikel lama-lama yang dulu saya baca, ingin saya coba, sekarang baru saya benar-benar coba untuk implementasiin. Saya pada saat ini ada sebuah artikel untuk menggunakan Keras dan Keras untuk facial recognition dan detection. Sebelumnya saya udah pernah buat menggunakan, bukan buat ya, saya pernah mengimplementasikan library dari Agility. Itu library yang cukup bagus, lalu dijadikan Docker image, sampai akhirnya berjalan dan kita tes. Tapi di sini saya ingin mencoba sesuatu yang lain. Saya baca sebuah artikelnya itu mengajarkan gimana caranya menggunakan Python untuk melakukan dia mengajarkan bagaimana caranya menggunakan beberapa library dari Python yang sudah ada untuk melakukan face detection dan facial recognition. Tapi saya tidak senang jika harus menginstal dependency di komputer saya ini, gitu. Biasanya kalau misalnya ada dependency, misalnya install Python, install Node.js atau yang lain, saya berusaha untuk menggunakan container. Nah, di sini saya ingin nunjukin gimana caranya saya menggunakan Docker untuk mengimplementasikannya. Tapi ternyata waktu saya coba, saya ada beberapa masalah. Karena di sini dia ada sebuah contoh tutorialnya menggunakan Matlab. Yang Matlab itu harusnya kalau di Linux langsung menampilkan di GUI hasil yang dikerjakannya pada saat kita run. Tapi kan karena di dalam run kita tidak bisa langsung dalam GUI gitu. Jadi di video singkat ini saya ingin memperlihatkan gimana caranya saya membaca sebuah artikel, lalu mencoba menggunakan Docker untuk mengerjakannya, lalu dengan banyak melakukan googling, saya akhirnya bisa ketemu gimana caranya mendapatkan hasil akhirnya. Ini kita coba lihat, artikelnya sudah lama, ada di list saya, yaitu dari November 2019. Lalu ini gimana caranya melakukan face detection dan recognition dengan Keras. Keras, mungkin saya nggak tahu disebutnya apa kalau di luar. Nah, di sini kan dia mengajarkan tentang dan membandingkan dengan Google Photos dan yang lainnya, dan dia minta kita untuk melakukan instalasi menggunakan pip3 untuk matplotlib. Nah, ini saya langsung coba aja. Saya bikin sebuah folder baru, make dir saya kasih namanya itu Keras face detection recognition. Oke, kita coba masuk ke dalam foldernya, lalu kita panggil code. Sip. Nah, setelah kita udah buat ini, seperti yang tadi saya bilang, saya ingin full menggunakan Docker. Oke. Nah, untuk Docker sendiri, Docker Python itu udah ada repository dari Python. Tapi yang biasa saya pakai untuk project Python itu namanya Slim. Jadi kalau saya lihat di sini, biasanya ini yang saya pakai. Kenapa saya pakai ini? Karena sudah ada beberapa isian. Kalau pakai Alpine itu serba instalasi dependency, apalagi kalau butuh apt-get atau yang lain, itu tidak bisa. Karena dia menggunakan Alpine. Alpine itu tidak ada apt-get-nya. Nah, di sini saya coba buat satu file baru, berarti saya ini dulu deh. Git init. Git init. Lalu di sini satu filenya itu ya pasti Docker file, dan di dalam Docker filenya from Python yang tipenya Slim. Oke. Lalu setelah itu, di sini dia meminta kita untuk menginstal pip3 install matplotlib. Oke. Run.
ini pip3 install matplotlib sesuai yang dia minta. Lalu di sini suruh install Keras. Lalu apalagi yang dia suruh install? mtcnn, oke. Ini saya pisah-pisah, jadi kalau ada salah satu yang error, dia otomatis, jadi kalau misalnya ini gagal diinstal, maka setelah kita mulai lagi akan mulai dari sini kan. Tapi kalau ini saya kasih nama Keras X, lalu di sini saya coba lakukan docker, build titik, ini harus kasih tag ya. Kita kasih tagnya Keras face detection, Keras face aja deh, Keras face. Nah, ini tadi kan saya jalankan matplotlib, lalu dia Keras X. Pas dia coba install Keras X, ternyata ada ya. Oh, tidak ketemu, error. Kalau saya coba jalankan lagi, yang ini tadi udah pakai cache, jadinya lebih cepat. Saya hapus, saya jalanin ya. Oke, berikutnya dia udah minta ini. Sekarang kita mau coba melakukan face detection. Jadi kita buat sebuah file namanya, kasih nama aja face.py. Dan ada coding ini, plus dia minta kita mengambil image. Oke. Jadi apa yang dia lakukan? Whoops, ini harusnya begini dan begini. Yang harusnya dia lakukan adalah mengambil file tadi, file echief ini, dan ini lalu store di lokal. Nah, untuk hal ini kita kan pengen filenya itu muncul di lokal. Nah, saya sendiri itu coba ini saya build dulu. Untuk ini sendiri saya ingin menggunakan Docker tadi untuk langsung bash ke dalam sini dengan kondisi volumenya sudah ada di dalam. Nah, saya sendiri itu menggunakan Docker di Windows yang tipe toolbox. Seperti ini. Kenapa? Karena untuk install Docker yang langsung saya tidak lagi bisa menggunakan VirtualBox dan yang lain. Sedangkan saya masih butuh. Jadi saya install aja dari sini. Oke. Nah, menggunakan Docker Toolbox ini, kita bisa kita tetap bisa menggunakan folder-folder yang ada di lokal di Windows. Nah, tapi caranya sedikit berbeda. Di sini kan ada D.2 Keras Face Recognition. Jadi kalau saya mau run, saya jalankan Docker run seperti biasa, rm it, lalu saya buat volumenya itu yang di sini. D workbox, terus tutorial, lalu Keras face detection recognition. Lalu saya pengen ini filenya ada di, biasanya saya pakai user project. Lalu image yang digunakan Keras face. Tapi saya ingin menjalankan bin bash. Coba tes. Masuk. Kalau kita lihat cd user project, udah ada file face.py. Itu ada dari sini. Kalau saya jalankan yang tadi, python 3 face.py, dia akan download file-file tadi. Muncul ya. Filenya sama dengan yang di sini. Yang dia tarik, lalu dia beri nama ini. Nah, ini kan udah jalan. Cuman agak repot juga tadi kalau kita harus untuk ganti-ganti folder gitu. Jadi yang biasanya saya lakukan env workdir user project. Kita bilang bahwa ini loh
environment variable yang namanya walkdir kita. Lalu walkdir-nya itu kita bilang adalah si variabel tadi, walkdir. Kenapa saya buat seperti ini? Karena kalau nanti ada kebutuhan lain di mana saya harus menggunakan walkdir, saya tinggal menggunakan environment variable yang sama. Coba ya, ini saya exit, lalu saya jalankan lagi. Ups. Oh iya, saya lupa untuk compile ulang. Oke, sekarang kalau saya jalankan kembali, saya sudah ada di user project. Oke, ini udah jalan ya. Kita udah bisa store external image. Ini pengen saya simpan dalam Git, di dalam Docker file, dan ini. Kenapa saya lakukan ini? Untuk sebagai referensi nantinya. Seperti ini. Jadi saya tahu dari mana saya dapat logicalnya.